ya gue nggak bakalan bahasanya ya lempar negatif juga sih ke lo gitu loh ibaratnya. Justifikasi. Iya. Nggak akan nyari validasi kalau gue tuh baik itu enggak. Ya biar mereka yang Lebih ke gabut aja. Laki juga enggak. Lagi gitu juga blur aja. Masa depan. Oh bukan. Cinta juga enggak sih. Bukan cinta sih, lebih ke apa ya? Cuma karena wangi doang mungkin aja karena sih. kesan pertamanya first bagus gitu ya, impression aja wangi. sih. Iya, benar. Oke. Kayak lucu dibikin lagu gitu. Iya. Udah. Akhirnya tuh masuk tuh cover satu gue. Take me to your neverland. Kapis. Gokil. Keren banget. Asli keren banget. Itu tadi judul lagunya apa? Judul lagunya Take Me tadi. Take Me. Menceritakan tentang apa? Take Me itu. Sebenarnya lucu banget ya. Ini kejadiannya di 2021 ya. Oh. Jadi waktu itu tuh gue lagi di fase apa ya? Lagi di fase dark mungkin ya. Lagi apa ya? Lagi low kata bahasanya ya. Nggak punya semangat hidup gitu kan. Pada saat itu. Nah terus pada saat itu gue jual HP gue. Waktu itu. Ini kejadian lu sebenarnya gue nggak pernah ceritain. Jadi waktu itu gue jual HP gue waktu itu kan. Gue COD-an lah sama cewek waktu itu. COD-an itu di mana? PGC. Cerita PGC tuh kalau tahu tuh. Jatim banget. Iya di Jatim Jakarta iya. Deket Condet ya? Iya itu. Kang Parfum. Nah ini pas banget nih sih. Nah terus di pas gue COD, ini cewek wangi banget, Pak, sumpah. Oke. Nah terus kayak gue kayak ngerasa kayak ngebangkitin Kan kali ngerasain waktu itu. Iya, Ingat lu lah. ngebangkitin rasa gue gitu kan. Kayak, oke. Jadi kayak trigger hidup gitu loh. Tapi itu sementara doang, tapi itu lucu waktu gue kayak tadinya gue lagi low, terus tiba-tiba karena perfume dia, terus kayak gue jadi kayak oke. Akhirnya gue cerita tuh sama Akbar, terus gue jual HP, gue ke rumah dia tuh, lu di mana? Gitu. Gue ke rumah lu ya, gue bilang gitu. Oke. Kenapa emang? Ya udah langsung bikin lagu itu waktu itu. Liriknya jadi sesuai dengan keadaannya gitu. Ya itulah ceritanya kayak gitu. Oke, unik juga sih Mi Unik. ceritanya. Cinta berawal dari COD. Iya, bukan COD Shopee kan tapi oh bukan. Cinta juga nggak sih? Bukan cinta sih, lebih ke apa ya? Cuma karena wangi doang mungkin aja karena sih. kesan pertamanya first bagus gitu ya, impression aja wangi. sih. Iya, benar. Oke. Kayak lucu dibikin lagu gitu. Iya. Udah. Akhirnya tuh masuk tuh cover satu gue. Pas kan ya di first satu. Makanya ada kata your perfume kan. Kan awalnya pembukaannya your perfume take me out from that.
Itu fix tuh beli di condet. Iya. Bisa jadi mbak-mbak minyak wangi condet juga. Bisa. Masuk. Masuk. Berarti nih lagu kebuatnya spontan ya. Itulah cerita lucunya gitu. Take me. Oke, Kevis berdiri kapan nih? Gue kemarin sebenarnya ada perdebatan juga nih waktu itu sama Akbar. Oke. Sebelum ini terjadi podcast ya. Kayak gue lagi randomnya ngomong sama Akbar. Kayak Bar, Kevis kapan sih kejadiannya gitu. Dari lu deh, kapan dari lu? Iya, tebak-tebakan jadinya waktu itu sih. Oke. Karena jujur kita juga lupa ya. Iya. Gue tuh mikir kayak apa 2020 gitu ya. Iya, makanya. Apa 2019? Ternyata begitu diinin 2020 sih. 20 ya? 20. 2020. 2020. Desember kalau beres Desember. aja. Iya, Desember. Genrenya apa sih Kevis? Alternatif aja kali ya. Gue kadang suka bingung. Nah, ini nih. Iya. Agak bingung gue kalau misalkan ditanya sama Haji berdua kalau soal genre. Kita juga bingung ya. Iya. Kayak paling aman bilang alternatif aja deh. Alternatif. Iya. Ya, gue juga sempat dengerin lagu-lagunya juga kan. Karena memang kebanyakan alternatif sih. Gue Iya, suka yang iya. higher sih, higher. Iya. Oh, si higher. 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 Thank you loh. Ngerasain Thank you. banget. Jadi setiap yang Dengerin ternyata. I'm higher gitu kan. Lucu. Apalagi lagu yang lo dengerin selain Higher? Apa lagi ya? Nih, Karena pertama kali yang muncul di Oke. awal tuh Girl. Iya, iya, Lu iya. dengerin di atas dulu. Bener, bener, Udah bener. Girl, higher. Ah. Yaudah itu sih. Lagunya asik dong. Asik. mungkin dia kenanya di higher doang. Oke. Di higher dia kenanya mungkin. Gua dengerin lagunya Kevis yang kena banget tuh ya. Album lu yang apa? Into You. Into Still You. holding on. Oh, Nah, oke, iya. itu dia tuh. Yang judul lagunya Girl. Oh, girl. Girl tuh. Lagunya asik sih. Damn. Girl. Gimana? May I know your name? Tell me your name. Lanjutin nih. Belum terlalu hafal, Pak. Oke. Betul gue ngerokok nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sambil ngerokok aja. Tapi itu kan tadi pertama kali terbentuknya Kevis. Tapi kalau dari kalian berdua, pertama kali main musik deh, kapan? Waduh. Kita kapan nih? Pertama kali emang bener-bener kayak musik gue banget nih. Nah, Gitu. kalau musik musik- adalah gue adalah musik. Gue adalah musik adalah gue. Pertanyaan bagus nih. Iya, pertanyaan bagus. bagus nih. Oke. Dan dulu deh, dari dulu. 2015 ingat ya? Betul. Iya. 2015 itu. Kalau misalkan emang kayak anjir nih kayak kita kayak di musik nih. Gue pengen banget sih di musik. Waktu itu sih gue ngobrol sama Haji sih waktu itu kan. Lo SMA, gue SMP. Ah, tai. Udah Oh, ini. ada gap usia deh. Iya. Enggak ada. 2005. Enggak ada. Akbar 95 ya. Enggak ada. Jauh ya. Nggak ada, nggak ada. Om dong manggilnya. Iya. Om. Nih buat yang nonton enggak ada ya. Anjing. Sorry, enggak boleh ngomong kasar. Nggak apa- Oh, enggak boleh. apa-apa. Oh, boleh. Boleh ngomong kasar gak? Boleh. 2015. Iya, 15. Kalian udah ketemu udah lama juga. Gue tuh sama Akbar awal ketemu itu berarti di 2000. Kalau nggak salah ya, karena udah lumayan lama buat gue. 2009 9 ya? ya. 2009. 2009 ya. Pertama kali ketemu itu di warnet teman gue. Berarti. Di warnet itu. Oh, di Di warnet gue ketemu pertama. Sama dia ini pertama berarti Terus 2009 ya. sharing tentang musik, terus ternyata cocok gitu kan. Nah dulu dia gitaris tongkrongan lah dulu kan. Ada sebuah tongkrongan gue lah, ada di Jakarta Timur juga ya. Timur Pride. Timur Pride. Nongkrongnya di mana Timur tuh? banget ya. Nongkrongnya di mana? Di Di- Eksari. Kalisari. Kalisari. Ada orang Kalisari nih. Oh, ada orang Kalisari. Wih. Gokil. American Gang ya? Jangan Oke. gitu lah, jangan gitu lah. Oke. Jangan itu lah. Nah dulu Kayak gua agak ketemu- bahaya deh. Dulu gue ketemu sama lo di itu kan waktu itu. Iya. Di itu di 2009 ya bener ya. 2009 pertama ketemu di Nah, terus baru deket itu ya nongkrong, tapi maksudnya kayak baru klik kali ya gitu di 2012 kali baru. Iya, benar kita ngobrol. Iya. Ini ya maksud gue kayak Intim lah, Iya, gitu. ngobrol intimnya 2012. 2012 berarti gue pernah sama dia. Dari tongkrongan lama. Bukan teman sekolah gitu. Enggak. Bukan, Enggak. justru bukan. Gua kira dari Kenal dari tongkrongan justru malah. Pasti orang mikirnya gitu ya. Iya. Selalu ada teman sekolah. Ya, tapi wajar sih.
Karena teman sekolah dia ternyata juga teman sekolah gue juga gitu. Jadi pas Mutual lah. Iya, mutual Iya, mutual mutual friend. friend. Gitu. Kenalan. Kayak di Jaktim memang gitu nggak sih, kayak temennya sempit juga Iya. kadang. Iya. Terus lu mutusin berdua nih. Kevin sekarang personel berdua? Sekarang kita berempat ya. Berempat ya? Berempat. sekarang. Berempat, oke. Yang duanya lagi berhalangan? Beralangan Iya, bisa Oke, siap. Itu awal mulai terbentuknya Kevin langsung berempat? Awalnya justru kita berdua ya. Iya. Malah. Awalnya kita berdua. Pada akhirnya sampai lu mutusin kita join bareng nggak bikin musik? Itu gimana? Obrolan yang mulai siapa? Seingat gue gitu ya. Seingat gue gitu. Waktu itu gue lagi di warkop sama dia berdua gitu. Gue ingat kalimat pertanyaan dia yang paling gue ingat gitu. Dia nanya waktu itu sama gue kayak, waktu itu gue baru lulus SMA waktu itu. Tapi emang pemikiran dia emang udah dewasa kali ya. Kayak dia nanya nih kan. Arahnya kemana ya, anjir? Dia nanya sama gue kayak, lo ke depan pengen ngapain? Gitu. Kalimat pembukanya lah. Kalimat pembukanya gitu. Ke depan mau ngapain? Mimpi lo apa yang belum terwujud dan apa mimpi terbesar lo? Itu pertanyaan dia tuh. Menurut gue mendik pada saat itu. TikTok ya. Iya, gue kayak anjing. Kayak, akhirnya gue jawab tuh, mimpi gue di musik. Gue punya karya. Ternyata dia juga sama. Akhirnya kayak, wah gila ya udah. Akhirnya dia bilang kan, ya udah kita bikin project aja kali ya, music gitu kan. Dia bilang, ayo kita start awal bareng berdua gitu. Ya udah akhirnya kejadian dari omongan itu. Gitu. Dari omongan random jam 2 pagi kali ya di warkop ya. Gitu. Kita mutusin buat musik bareng. Obrolan laki-laki lah ya jam 2 tuh. Lebih ke gabut aja. Iya. Laki juga enggak. Laki juga enggak gitu. Blur aja, Blur aja. Masa depan Kalau kemana, ada cewek gitu. nanya kan, cowok tuh kalau nongkrong jam 2 Kayak- ngobrolin apa? Iya, kayak baru-baru lulus. Bener. Iya nggak sih? Iya baru-baru lulus waktu itu kan masih ada gap tuh, kosong kan, libur kan. Iya gitu ya. Iya. Benar. Pas lagi lulus ya. Produktif sih, jam 2 pagi ngobrolin masa Nggak depan kan. produktif, itu Gue sih jam 2 pagi Lebih ke gabut kan. ngobrolin apa ya, main game PUBG kayaknya gue. Gue juga main lagi tuh. Kalau nggak PUBG ngomongin dunia tuh, semesta. Ya tapi laki emang gitu kan awalnya omongan topiknya ringan, lama-lama oh jadi berat nih gitu kan. Iya. Enggak nyet, kalau misalkan rame emang enggak. Iya sih. Karena udah makin sepi aja kan, pada baliknya gue duluan ya, itu beda kan. Anjir Gua- bubar tongkrongan tuh. Tapi kalian berdua belajar musik otodidak? Atau pernah ikut les gitu atau? Kalau misalkan ditanya begitu ya belajarnya aja dulu deh. Basicnya tuh gue dulu, misalnya kayak gue bahas dulu deh, kayak start awal barengnya tuh gue sama dia sama-sama otodidak. Ibarat Iya. awal mulanya. Nah terus kayak pas yang setelah omongan tadi itu, kayak Akbar mutusin lu buat les kan waktu itu ya? Yep. Sempat les. Gue juga sempat ngambil course lah waktu itu. Gitu. Kalau dibilang les juga enggak juga gitu. Basicnya otodidak. Oke. Terus ini dari semua lagu yang Kevis punya ya, yang gue dengerin, itu semua liriknya full English nih. Nah ini yang jadi penasaran buat gue juga sih, gitu. Kenapa akhirnya Kevis mutusin kayak gue full English aja di musik gue, kayak gitu. Itu pertanyaan gue itu gimana? Aduh, complicated lagi pertanyaan itu. Bener udah gantian, lo yang jawab duluan deh. Agak memalukan kalau jawab sih. Gak apa-apa. Iya karena sebenarnya gini sih, kalau pada saat itu kenapa English, karena kita nggak mampu bikin lirik Indo. Bukannya tengil ya, tapi emang menurut gue susah. Susah ya? Susah. Buat dapetin lirik Iya, pas dengan buat- bahasa Indo. Iya. Karena point of view kita berdua ya. Iya, gitu. POV Bikin Inggris. kita berdua ya tapi ya. Relate ya. Soalnya mikirnya kalau misalkan nggak sampai gitu bahasa lu, gengsi goblok kali ya bahasanya kayak Cheesy aduh lah, iya, itu jadi kayak gitu aduh ya. orang kayak ini Paham. Iya kayak belum sampai di tangan gue bikin lirik Indo English aja English kalau misalkan merepet dikit slang dikit kan masih ada ya udahlah gitu pengen banget gitu sebenarnya bikin lirik Indo cuma mungkin nggak di catfish ya. Oke. akhirnya jadi mimpi baru tuh. Kalian bisa go internasional gitu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu kayak reality club sih, band Oh Full iya, English semua kan dia dia. full English juga iya betul. kemarin habis tour.
Amerika Iya. Utara. Iya bener abis itu dia. Apalagi? Iya. Tahu sih gue nggak ngikutin juga sih. Iya. Oke, dari awal Catfish berjalan ya sampai dengan saat ini, banyak kegiatan yang udah lu Catfish isi nih sampai dengan saat ini. Kegiatan dalam apa dulu nih? Kegiatan, Kalau misalkan dalam bermusik untuk manggung kah atau Manggung gimana? ya. Bisa manggung atau misalkan lu kayak diminta untuk ngisi acara atau segala macam. Oke, kalau manggung ya so far ya masih berjalan sih, kita justru malah lagi Orbit. lagi iyalah karena kan habis rilis kemarin nih 23 bulan apa sih gue juga lupa lagi. Rilis itu di Agustus ya? Agustus 2023 kemarin ya? Setelah rilis album kemarin ini ya kita lagi promo sih. Hmm. Jadi bener-bener manggung sana sini juga nyari gitu loh. Good sih, keren. Maksud gue pergerakannya cepet gitu, habis rilis ya udah, gue harus cepet nih ngebut gitu. Iya. Kalau nggak gitu, Iyalah. nah dong produknya sayang dong, ya. Udah dibikin masa iya dipromoin. Iya. Tuh. Ingat gak panggung pertama kalian? Panggung pertama. Yang benar-benar udah dalam bentuk Catfish. skip kan lu? Enggak dong, anjrit. Panggung pertama itu berarti di Unpad waktu itu. Itu formnya gue masih berdua sama Haji, belum berempat. Tapi kita udah rilis album ya. Iya. Nah ini jadi rilis album tuh kita kemarin juga masih berdua sih sebenarnya. Iya. Oke, kita bawain itu kita. Dapat. Dan kenapa pada saat berdua? Karena belum dapat aja personil ya. Iya. Jadi yang pas manggung pertama kali di Unpad itu acaranya apa ya? Menyoal seni. Iya benar. Yang kita bawain itu masih lagu lama EP ya? Si EP. Karena sebelumnya kita udah ada EP nggak sih jatuhnya? Iya. Ya pokoknya single gitu lah kita rilis. Ada kita Nanti rap gitu jadi satu mau lagi. di rap, cuma belum di rap jadi EP. Ya soon lah. Amin, semoga terrealisasi ya. Ya itu, kalau panggung pertama berarti di Unpad. Iya kalau panggung kita bicara panggung ya. Iya, panggung ya Unpad. Pertama Kalau kali. salah awal berarti itu yang tapping itu yang di YouTube yang tapping itu kan. Itu iya live sesi Iya, maksudnya. live sesi, Live session ya? Iya, live session Oh, live pertama. session Itu waktu itu pertama. sama Mind Imaging. Iya waktu itu. Jadi apa tuh? PH ya? Maksudnya? Iya. Iya. Kolaborasi lah. Kolaborasi. Itu panggungan pertama di Catfish itu awalnya tapping gitu, tapi kalau panggungan besar awal itu tadi yang dibilang. Panggung offline lah. Iya, offline, ya. Kalau yang tadi kan live session. Berarti dulu pas Catfish kebuat, emang lu nggak ada rencana kayak kita berdua aja nih atau kita bakal nambah nih di segala macam? Udah kepikiran sih waktu itu baru. Nggak kepikiran juga sih. Karena berdua pun pada saat itu ya reasonnya satu ya, jelas. Karena nggak ada personil. Iya. Oke. Jadi pada kita ketahan ya udahlah cobain aja dulu. Makanya pas berdua itu bikin lagunya juga yang form berdua. Iya. Beneran cuma gitar doang sama vokal gitu loh. Akustikan ya. Nah itu nggak akustik juga sih. Oh, nggak akustik. Ada yang akustik satu lagu, tapi sisanya sih enggak. Oke. Dan akhirnya lu dapat formasi baru nih. Iya. Sekarang Catfish berempat ya. Ada personil lah ya. Di 2024 kita berempat. Di Oke. 2024 betul. Iya, pas 2024. Namanya siapa tuh? Personilnya Catfish yang baru? Drummer gue namanya Rizky. Rizky, Gue manggilnya Babe. Babe. Nah, Babe ini Rizky ini teman kuliah gue dulu gitu di salah satu universitas lah waktu itu pas gue kuliah. Dia akhirnya willing tuh lah buat ngisi sebagai as a drummer gitu. Oke. Terus basis gue namanya Doni Bare. Iya. Nah, dulu satu circle sama Iya. Akbar juga di apa? Doni dulu gue kenalnya dari kerjaan sih. Hmm. Jadi waktu itu kan gue sempet Santai. di Santa, kerja di Santa, ketemu lah sama Doni waktu itu. Ngobrol-ngobrol, ternyata dia main musik juga. Udah lama juga lost kontak. Baru kontak lagi kemarin. Lu masih main bass nggak? Masih nih. Ya udah nih, gue lagi nyari basis. Oh ya udah, let's go kata dia gitu. Kebetulan sevisi. Kebetulan juga ya SPC. Jadi Catfish di 2024 jadi berempat lah. Full band lah. Iya. Oke. Menarik sih. Nih, maksud gue dari yang tadinya cerita awal. dari cerita awalnya di berdua gitu kan, yang nggak ada niatan untuk kayak
ini kita berdua aja ngapa nambah formasi nih kayak gitu kan. Sampai pada akhirnya dia nambah formasi di 2024 ini. Iya, 2024 ini ya. Januari. Babe sama Doni. Babe sama Doni. Oke. Terus nextnya Kevis bakal dalam waktu dekat ini atau misalkan emang lu lagi ada planning untuk bikin lagu baru lagi atau gimana? Kalau planning lagu baru sih belum sih ya. Karena kita lagi fokus buat si orbitin album satu dulu aja sih. Kenalin diri ya. Kenalan diri dulu karena baru banget nih. Masih fresh lah ibaratnya. Iya. Oke. Kira-kira lu mau nanya apa lagi nih? Ayo. Kalau gue paling ini aja sih, stigma anak band menurut kalian Soal apa nih? soal kayak gue kan denger aja misalkan dari beberapa film kayak kemarin yang NKCTH itu kayak anak band. Nanti kita cerita tentang hari ini. Iya, yang Oh, kayak itu. si Kale Oke, gitu. oke. Jadi kan kayak Oke. ada cerita stigma kayak jangan sama anak band gitu. Nah menurut lo dari pandangan lo pribadi as anak band gitu ya, kayak menanggapi kayak stigma-stigma buruknya ataupun kayak anak band brengsek atau apa gitu. Kalau lo dari sendiri gimana? Berarti ini antara anak band dan pertama berarti dari anak band ke couple gitu ke Iya. pasangannya sama anak band ke stigma masyarakat tentang Betul. balik ke anak band sendiri gitu ya. Masa gue? Gue lempar. Ya kalau gue sih balik ke personal masing-masing sih. Karena kan pendapat orang beda-beda ya, nggak bisa dipaksa juga kan. Ya itu kan bebas berpendapat. Cuma kalau gue pribadi masalah stigma soal anak band kayak gue bodo amat deh. Maksud gue juga maksud gue kayak tadi orang kan bebas berpendapat, jadi ya terserah. Jadi percaya kalau percaya aja. Ya gue nggak bakalan apa bahasanya ya, lempar negatif juga sih kalau gitu lah ibaratnya. Justifikasi. Iya. Nggak akan nyari validasi kalau gue tuh baik itu enggak. Ya biar mereka yang nilai. Biar mereka yang nilai aja sih. Ya kita nggak denial juga lah. Iya. Kalau dari gue kayak tadi kan sebenarnya balik ke personal masing-masing sebenarnya kan, kayak anak band atau bukan atau kayak apapun yang lo lakuin, kalau brengsek aja kan. Iya nggak sih kan? Iya. Ya gue setuju sama Akbar sih ya tergantung pribadi masing-masing dan gimana cara kalian mulai anak band gitu. Misalnya di mata kalian brengsek iya juga kali ya mungkin gitu, kalau enggak ya alhamdulillah enggak gitu. Ya, selong kalian berkarya gitu ya. Ya kan tujuan ngeband kan gitu kan, kita menunjukkan karya, mungkin karya kita bisa jadi wahana buat orang lain mungkin kayak gitu. Cuman sebatas itu aja kali ya. Sisanya Ya itu urusan bonus masing-masing kali lah. ya. Iya. Bonus kan nggak selamanya positif ya. Ada bonus negatif. Ya apapun sih ya. Iya. Pasti ada hal baik dan hal buruk Ya luas juga sih, nggak semua di musik. Berat sih pertanyaannya. Ya tapi intinya pokoknya kalau dari kita sih gitu lah. Tapi selama lu bermusik, banyak hal nggak yang lu korbanin sampai dengan detik ini? Dalam segi apapun. Kalau korbannya jelas adalah waktu. Waktu. Udah pasti. Karena kan kalau lu ngerjain apapun lu udah pasti waktu lu korbanin. Apapun bidangnya lah ya. Apapun bidangnya sih sebenarnya. Iya. Mau musik ya, mau lu kerja apapun ya pasti. Karena jujur aja ya, maksud gua di luar sana banyak ambisi-ambisi orang yang pengen benar-benar kayak punya idealisme ya untuk fokus berkarir di musik gitu ya. Gue punya temen yang emang pada akhirnya tuh tidak sejalan dengan semestinya yang mereka ekspektasikan kayak gitu kan. Banyak dong di luar sana kayak gitu. Cuma ya gue berharap Kevis nggak kayak gitulah. Kedepannya pasti bisa sukses ya gitu. Dan tetap terus berkarya di dunia musik kayak gitu. Nah tapi pernah ada nggak ketakutan lu terhadap hal tersebut gitu? Lu udah buang-buang waktu banyak untuk apa namanya bikin musik gitu, bikin lirik semua segala macam sama teman-teman lu gitu, dan sampai pada akhirnya ya kita nggak, worst case-nya ya nggak mau lah kejadian itu terjadi gitu. Tapi pernah ada nggak ketakutan itu? Berat ya. Kalau ketakutan ya manusiawi pasti ada lah. Apapun yang lo kerjain pasti ada. Gimana jawabnya? Pertanyaannya berat. Berat loh. Tapi emang ini yang sebenarnya yang kita rasain dan
dilema juga sebenarnya buat kita awalnya Bar ya. Pada awalnya kayak awalnya tuh ini kayak gue tuh apa ya, kayak gue sama Akbar tuh kayak di musik itu awal mulanya gitu, kayak gue sama dia kayak bikin gitu sesuatu hal di musik gitu kan. Kayak apa ya, misalnya kayak di yang tadi lu bilang kayak ada nggak sih yang lu korbanin gitu ya, sebenarnya banyak lah juga kayak, tapi kan mana yang lu fokusin dan sial tapi blessing buat gue, karena kayak menurut gue jalan di sini tuh ternyata jalan yang apa ya, gue have fun lagi di sini gitu. Maksudnya kayak gue bisa mengekspresikan diri gue segala macamnya gitu. Kayak sebenarnya ketakutan adalah manusia dimanapun ya, maksudnya kayak ketika lo ngejar mimpi pasti ada lah hal yang lo korbanin, itu pasti ada ya kan, yang namanya lo ngejar mimpi lo kayak ada apa ya, consider apa sih namanya, pertimbangan lo gitu, pasti ada lah gitu. Pada saat itu ya adalah ketakutan dimana kayak gue pas start banget awal sama Akbar kayak bisa nggak ya kita komitmen di sini gitu kan, ada lah pertanyaan itu, kayak gue Sulit tuh. nanya satu sama lain gitu kan, kayak ya akhirnya gue sama Akbar ya gue ibaratnya salaman gitu man to man ya. You will see gitu, kita lihat di kedepannya kayak gimana. Dan ternyata sampai dari 2021 berarti ya tadi yang gue saat Kevis sampai sekarang ya, ternyata gue sama Akbar Kita masih sevisi lah. iya masih sevisi dan apa emang itu sih yang tadi yang lo bilang kayak ding gitu, kayak iya sih pasti dilaluin gitu. Dan alhamdulillahnya gue ngelewatin itu, gue juga sama Akbar sepemikiran, dan gue harap kedepannya juga tetap kayak gini gitu lah ya. Amin. Ya, gue yakinnya gue kayak gitu Bar ya. Iya. Ya gitu sih. Oke. Ya kurang lebih begitulah sih. Kalau soal si ketakutan ya manusiawi pasti ada. Iya pasti ada. Ya apapun sih di saat lo ekspektasi kan pasti ada. Tapi ini sebenarnya lu bermusik itu sebenarnya emang keinginan lu dari dulu atau ya secara dadakan aja gitu? Sebenarnya kalau misalkan dari lu berdua gimana? Perspektif lu berdua? Gue sih ya. Emang dari dulu ya? Dari dulu memang pengen. Karena memang satu awalnya kan karena hobi ya. Dari hobi jadi passion, dan sekarang udah jadi dedikasi jatuhnya. Iya. Karena udah beda cerita gitu. Kalau misalkan hobi kan lu, kalau misalkan lu boring ya lu main musik gitu kan. Kalau sekarang ya enggak. Iya. Benar-benar ya udah hari-hari lu ya main musik ibaratnya. Semua kaitannya sama musik. Iya, karena lu juga melakukan dengan hal yang lu suka kan? Kayak Iya, gitu. berawalnya dari sana. Kalau lu gimana, Ji? Kurang lebih sama sih sama dia. Awal mulanya tuh kayak gue di musik itu, awal mulai gue sebenarnya tadinya nggak into banget sebenarnya. Oke. Gue cuma jadi pendengar pada saat itu. Gue turn point gue di musik tuh dulu, gue waktu itu gue pas gue kuliah tuh ya. Back then pas gue lagi kuliah, gue nemenin temen gue nih, adalah salah satu temen gue yang sekarang jadi penyanyi juga ya. Nah terus pada saat itu dia minta temenin tuh buat audisi dulu kan. Oke. Audisi vokal di sebuah lembaga lah gitu kan. Oke. Ajang. Iya ajang ya, lembaga ajang. lagi ya ajang. Ajang pencarian bakat. Lembaga jadi beda nih. Iya. Di sebuah ajang. Nah terus pada saat itu awalnya gue nemenin pada saat itu kan. Terus kayak lu bro, lu coba deh nyanyi deh gitu kan. Akhirnya dikomporin sama temen gue, itu nyanyi gitu. Oke. Akhirnya gue nyanyi cetas gitu kan. Ternyata gue keterima tuh gitu pada saat itu. Awalnya nggak niat gue cuma jadi pendengar. Pas pada saat itu kayak loh, kok gue keterima nih, suruh maju gitu kan. Kata temen gue, yaudah ayo bareng gitu. Yaudah akhirnya pas gue jalan segala macem, oke, lama emang ternyata gue sebagai pendengar dan sebagai apa ya, Nikmat. pembawa kali ya. Tadi kan penikmat gitu, kayak sekarang jadi orang yang nge-present lagu, apa ya bahasanya? Apa bahasanya? Penampil. Penampil kali ya. Bahasa gue juga bingung tadi. Oh ternyata ya gue nyaman juga gitu. Oke. Dan Ya, itu ya. yang ngebawa lu sampai sejauh ini. Iya gitu. Dan gue pada saat itu gue ketemu sama salah satu teman gue ya, waktu itu Raffi. Jadi sebenarnya tuh gue sama Akbar pada saat itu gue nggak mau karya Kevis tuh gue apa ya, gue kenalin ke yang lain kali Bar ya pada awal mulanya gitu. Nggak mau lu publish. Iya, Oh, awal mulai gue nggak mau mau publish. Itu di 2019. Kayak gue ngerasa kayak musik tuh kayak hadiah aja gitu. Ya dan gue nggak tahu hadiahnya buat siapa. Mungkin kayak gue bikin lagu, let's say yang tadi gue bawain Take Me, misal gitu. Kayak mungkin
nggak semua orang bisa nyerna mungkin. Tapi kalau misalnya ketika orang itu ngedengerin itu dan dia nyerna, mungkin kayak jadi wahana buat dia gitu, buat dia ngekspresiin gitu kan. Kadang kan kayak manusia kan jadi dumpster aja itu ke orang lain, kayak pengen misalnya kayak gue sama lo misalnya gitu lah ya, kayak gue pengen ceritain yang sama lo gitu kan. Mungkin ada di luar sana orang yang nggak bisa cerita gitu. Dia cuma bisa ekspresin perasaan dia, mungkin kayak ketika dia dengerin karya musik atau kayak dia nonton film gitu, kayak perasaannya jadi lega. Dan gue pengen ngebagiin hal baik itu sih sebenarnya, kayak akhirnya dari sana kayak apa ya, selama buat kebaikan kita mungkin bisa berdampak ke orang lain. Oke, kayak gitu. Akhirnya dari sana itu start gue. Oke, gitu. Iya, turn point gue pada saat itu. Semua musik Catfish itu yang nge-create lu berdua atau ada ya lo sendiri atau Akbar sendiri gitu? Aduh, ini lu jadi bareng gue, boleh jawab gak sih Bar? Soalnya maksud gue kayak kadang ya banyak lah misalnya kayak nanyain gitu kayak gimana cara lo create musik lo gitu kan. Gak gampang nih masalahnya bikin musik. Kayak gini. Ya gue gak tau lah kalau misalnya gampang atau enggaknya gitu lah ya. Iya. Maksudnya kalau misalnya yang terjadi gue dan Akbar gitu ya. Kadang kayak ada lah pertanyaan gitu kan, kayak gimana sih lo cara lo bikin musik atau kayak mana dulu nih bisa gitu kan, lirik dulu, inian dulu gitu segala macem. Kalau gue di musik itu di album Catfish itu jatuhnya cerita gue sama Akbar. Misal kayak tadi yang gue bilang lagu Take Me, jatuhnya curhat gue ke Akbar gitu. Kayak gue bukan yang orang yang kayak Bar, gue lagi sedih lagi Bar, misalnya gitu. Ya gue langsung kayak Bar, gue lagi ngerasain ini, kayak gini. Ya udah, Akbar bikin lagunya, bikin gitarnya gitu kan. Gue ngomong gitu kan. Nah terus ntar ada saatnya gitu, misalnya kayak bukan saatnya juga sih, kayak ketika prosesnya gitu lah ya. Oh rasanya apa nih lo sampein gitu, ini kan, oh iya lagi Bar gitu. Terus kayak di lirik tadi yang gue bilang ya, apalagi ya kalau misalnya lo denger cerita gue tadi yang sampai di lo apa, oke liriknya gini nih gitu. Terus kayak ini gitar gimana aja, kayaknya gini kali ya yang perasaan tadi gitu. Jadi kayak lebih ke cerita sih, jadi kayak intinya kayak di Catfish buat itu kayak bukan lagu siapa gitu, jadi kayak intinya kayak cerita gue sama Akbarnya sebagai teman gitu. Maksudnya kayak nyampaikan rasa satu sama lain kayak gitu. Ibaratnya ketika Akbar lagi ada keluh kesah gitu kan, dia nyampein, ibaratnya dia cerita, gue yang jadi pendengar gitu. Akhirnya kita kayak konklusiin bareng dan sebaliknya gitu. Jadi intinya dari semua materi Catfish ya cerita aja gitu gue sama dia gitu. Ya, pengalaman hidup. Iya. Ya, sebenarnya gitu sih. Based on true story lah. Iya. Lebih ke temen aja cerita kayak gitu. Nah nggak tahu kalau dari Akbar tuh kalau dari gue. Iya sama. Enggak lo enggak apa namanya, enggak terfokuskan kepada satu band atau segala macam. Oke, berarti semua prosesnya natural nih, nggak ada referensi atau kiblat yang Catfish bikin kayak gitu. Jadi ya udah. Oh gini deh, gue mungkin bisa bilang kalau misalkan referensi bullshit lah kalau gue bilang nggak ada, kayak tadi kan nggak ada, tapi kayak kurang komplit gue kalau ngomong mungkin di sound, gue berbicara sound deh, karena jujur gue awam. Iya sama ya. Gue awam banget kalau misalnya masalah si sound itu. Jadi kayak ya kebetulan ada punya teman yang ngerti sound, jadi gue nanya lah sama dia, ini dapetin sound kayak gini gimana ya? Itu referensi kayak misalkan gue dengerin misalkan lagunya si siapa, dapetin distorsi kayak gini atau misalkan drive kayak gini, ya gue nanya lah sama dia, dapetin sound kayak gini gimana? Ntar dibantuin cari sama dia gitu. Cuma kalau buat kayak notasi atau lirik, so far sih enggak deh. Gitu. Fun fact nih, gue ketemu Aji sama Akbar itu 2022 apa 2023 ya? 2022 harusnya. 2023 awal antara 2022 23 awal. 2023 awal. Gue ketemu dia nggak sengaja tuh ya, spontan. Emang Bang Komeng ya. Iya, gue nggak sengaja sebenarnya ketemu sama dia pas gue lagi main ke tempat teman gue, Spila Amora. Ya, gue main ke tempatnya si Amora, terus ada Aji sama Akbar kalau nggak salah, seingat gue ya. Koreksi kalau gue salah nih. Benar ya. benar sih. Terus
sampai pada akhirnya ya udah keep kontak, komunikasi, bla bla segala macem, terus jadi main bareng dan nggak tahu kenapa gue jadi keinginan untuk kayak bikin musik gitu. Nah gue sempet ini fun fact buat semuanya deh ya. gue sempet bikin musik sama mereka, bikin lirik lagu, cuma gue bingung gimana cara ngekspresiin dalam bentuk aransemennya gitu, dan dibantuin lah sama Aji sama Akbar pada saat itu. Terus Akbar bilang mumpung masih hangat-hangatnya nih, gue inget banget ini ngomong mumpung masih hangat-hangatnya nih. Itu tau gak jam berapa? Jam 4 tuh jam 5 pagi. Pagi itu pagi banget. Jam 4, wah pokoknya pagi deh. Mumpung masih hangat-hangatnya nih, kata dia gitu kan. Udah kita tes aja nih, kayak gitu kan. Akhirnya tes tuh. Cuma pada saat itu kayaknya emang belum sempurna lah ya. Belum sempurna atau belum dapet lah kayak gitu. Dari belum dapet tulangnya ya? Iya, belum dapet tulangnya kayak gitu. Terus singkat cerita di hari lain gitu, pada saat itu gue main ke tempatnya Aji, itu juga nggak sengaja ya Ji. Iya. Dia main piano gitu, dan gue langsung ngisi liriknya, dan itu ya udah natural aja. Dadakan aja, nggak ada tuh yang namanya persiapan bikin liriknya dulu semua segala macam. Ada sih beberapa part, cuma sisanya itu udah natural aja kayak gitu. Cuma emang sampai sekarang ya mungkin belum jalannya gue kali ya buat ngerilis itu. Belum. Bukan enggak belum. Iya, belum kayak gitu. Ya semoga aja. Amin. Ya, ntar rilis. Iya. Jadi pengen ngomong kasar gue. Kasar. Tinggal masuk ke skena musik aja. Iya, gue jadi anak skena musik nih bos. Kesibukan lain selain ngeband ada nggak kira-kira? Gue sekarang fokusnya di sini doang sih kebetulan. Lebih ke sama Anda. Sama. Apa? Iya. Lagi fokusnya di sini. Sini doang. Oke. Terus kira-kira nih dalam waktu dekat ini Kevis ada rencana apa? Tanggal 29 ya? Ya terdekat tanggal 29 kita showcase. Tanggal 29. 29 Di Tanggal- Ojo Chaos. di kios aja kios. Oke. Oh, Jo Chaos punya Mas Kolil Iya. yang Bak Bulus. Iya, Iya, punya betul. Afik Rumah Oh iya, Iya. ngadain itu dia apa open mic. Iya. Oh yang open mic itu. Kemarin kita juga sempat Iya, ikut open iya. mic kan? Baru banget kemarin. Iya, baru kemarin. Persis kemarin. Open mic-nya. Dan ternyata seru ya komunitasnya. Banget sana. ya. Keren sih. Ojo Chaos. Ojo Chaos. Ojo Chaos. Itu daerah Lebak Bulus. Bona Indah. Iya, betul. Karang Tengah kali ya, deket-deket Karang Tengah. Iya, apa bulus. Iya. Iya sih. Gue nggak tahu jalan Bulus. soalnya. Masih Soalnya gue bisa yang motor. bawa kendaraan dia, gue di belakang tuh pakai Google Maps gitu. Tapi lu nggak kayak cewek kan? Harus Nggak belok ada. kanan, belok kiri. Tapi siapa iya lagi. Gue pernah ada cerita lucu waktu itu kan. Gue lagi nyari alamat sama dia. Jadi waktu itu gue pengen ngelayat ya. Ini pas inget nih. Gue pengen ngelayat sama dia gitu kan. Kayak bukan kayak sih kejadian aslinya. Gue pengen ngelayat gitu. Gue alamatnya nggak tahu. Gue cari di Google Maps tuh. Kata dia kan, ini lewat mana aja? Gue di belakang kan. Di mana nih? Kan? Akhirnya gue ngeliat ke depan nih. Oh itu bar, bendera kuning ya. Gue gitu. Oh itu depan nih. Udah depan set. Pada nyampe depan. Ji, ini kayaknya daun. Iya daun. Itu daun kuning kan. Jadi bukan bendera kuning. Iya, ternyata daun. Daun. Jadi ya fun fact itu gue jadi Oh, daunnya gede kali. iya, gede banget tuh. Kayak daun pisang kali ya. Daun pisang ada kuning tuh. Makanya kayak tadi yang Apa respon apa? Ler. Males, Respon apa? males bahasa. tapi fun fact-nya Enggak masalah gitu. udah jauh sih. Oke. Gue udah bener jalan masuk udah itu kan kayak masuk ke dalam gang gitu kan. Makanya ini bener nih masuk ke sini nih. Iya bener masuk. Oh itu tuh bendera kuning. Gue liatin emang iya bendera kuning ya. Makin dekat kok beda. Gue lihat kok bendera kuning tapi kok ada gradasinya anjing. Ada gradasi hijaunya kan di ujung. Gue bilang wah ini nggak bener nih. Pas saya kira. Jadi meme sekarang kan. Jadi apa? Jadi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya sekarang jadi meme kan kayak cewek nggak tahu baca maps. Baca maps. Dan sialnya gue nggak bisa baca maps juga lagi. Oke, terus impian terbesar Kevis apa nih dari menurut lo berdua? Dari Akbar, Apa mungkin impian terbesar. Impian Iya. terbesarnya.
Ya, nggak usah yang muluk-muluk lah. Iya, standar sih. Kalau misalnya impian mah, Hmm. yang pasti produknya bisa dinikmati orang aja sih. Itu aja sih. Oke. Maksud gue bisa bermanfaat juga lah buat orang kayak tadi nih masalah lagu gitu, misalnya produk. Orang dengar tuh bisa lihat kayak tadi bisa apa? Jadi wahana lah. Jadi wahana gitu buat dia. Kayak misalkan antara dia cerita dia yang relate, oh iya nih gue bisa nikmatin gitu. Kayak bisa apa ya? Gue bahasnya apa ya? Ngeringanin beban dia kali. Iya, gue mau mikir tuh nggak tahu, nggak nemu kata-katanya. Ngeproyeksi emosinya, Iya. cuma gue nggak tahu. Iya, pokoknya itulah. Kayak ngewakilin Iya, perasaan mereka wakil gitu ya. perasaan mereka. Terkait dengan keresahan yang lagi mereka alamin gitu. Betul. Iya sih, kadang gue juga ngerasa gitu sih, Mi. Kayak musik kadang bisa ngewakilin apa yang lagi kita rasain. Kayak gitu. Apalagi gue budak korporat kan. Waduh. Dan kalau goals gue tuh ya, kalau misalkan emang ada jalannya gitu, bisa bermusik juga gitu. Goals gue tuh sederhana kayak itu lagu bisa rilis dan nikmatin sama banyak orang, udah sesimpel itu. Nggak ada kayak angan-angan kayak gue bakal bisa manggung di sini segala macam. Mungkin itu pencapaian yang bonus lah ya, kayak gitu. Cuma ya itu lagi, balik lagi, setiap orang punya impian yang beda-beda kayak gitu. Ya walaupun di corporate juga nggak ada salahnya juga kan maksudnya. Iya sih. Aku ada sih. Kenapa ada sih? Iya sih. Oke. Karena emang bener sih kebanyakan, apalagi Gen Z kan, mereka kadang susah buat menyampaikan perasaan ataupun kayak ada yang ngertiin gua nggak sih gitu kan. Ini kebanyakan emang anak-anak sekarang tuh dengerinnya lagu sih, dengerin lagu. Apalagi gua juga tipe pendengar musik yang emang merhatiin lirik sih. Kalau gua merhatiin lirik kayak liriknya relate gitu kan. Ya makanya gue suka yang Higher itu ada agak relate sama gua, jadi gue suka. Ya tipe-tipe orang yang kayak gue mungkin merhatiinnya lirik dibanding kayak nadanya enak gitu kan. Kebanyakan ada juga kan orang yang nikmati lagu makanya nadanya enak gitu ya, beatnya enak. Apalagi kalau merhatiin lirik mungkin lebih bisa perasaan kita tuh lebih dapet gitu sih. Oke, mungkin kita bakal move ke section selanjutnya kali ya. Kita bakal main games. Oke, buat Catfish. Game, Matel, properti tolong Matel. Game Sali Mas, minta tolong Mas, makasih. Ayo Mas, lanjut. Nih buat Aji, ini buat Akbar. Lu tinggal gini-gini doang. Balik-balik aja. Iya. Ini jadi gamesnya gimana Mi? Jelasin. Jadi game tadi kita ada pertanyaan. Gue tuh jadi pendekar kipas. Ya mungkin lebih ke apa ya? Pengalaman kayak pernah nggak kayak gini gitu. Ntar tinggal jawab iya atau enggak. Oke. Mungkin Mungkin begini ya. Kalau Jangan balik. Gue jadi Jangan takutnya jadi ngomong main ini ya nih Iya. pingpong aja. Iya nggak gitu juga sih anjir. Oke. sikat Mi. Oke, pertama karena kalian anak band jadi kita ya sekitaran pertanyaan seputar musik aja sih. Kalian pernah nggak lagi manggung tiba-tiba lupa lirik? Ya bener kan? Pastinya dong. Itu kenapa lu bisa lupa lirik? Kalau tekenin lirik tuh. Terus di improv nggak? Iya. Nah, itu Nah, sulit. itu ada. Itu bagian sulit. Ada. Itu ada. Baru terjadi. Iya. Baru terjadi. Baru mau terjadi. Kadang gue kalau misalnya kayak lagi nyanyi gitu. Kadang itu anehnya gue itu. Kadang kalau nyanyi kayak misalnya tema lagunya apa itu. Pas gue lagi ke bawah sama lagunya, yang gue keluarin jadi beda tuh kan. Jadi perasaan saat itu gitu kan. Gitu. Dan singkat ceritanya emang gue juga lupa juga sih gue. Enggak, gua maksudnya kayak udah selevel lu nih ya, yang udah berhasil nge-publish karya lu, terus lu udah bisa manggung sana sini, masih ada perasaan nervous atau gimana gitu mungkin? Gue kalau nervous jujur gue nggak nervous, tapi kadang itu kadang ketika nyanyi gitu kan loh kok jadi yang di hati gue jadi beda gitu keluarnya kayak gitu, makanya kadang dia kayak cuman yang oke. Oh, dan Akbar enggak juga. Pasti enggak. Pasti dong. Kita bertiga pun semua enggak.
Misal kayak di lagu kemarin tuh di lagu Girl ya. Iya. Kemarin gue gue bawain di Ojok Chaos. Kan harusnya chorusnya kan so come on, come on, come on, come on, let me kiss you gitu kan. Nah terus tiba-tiba pas perasaan gue pada saat itu kayak jadi berubah tuh jadi let me love you gitu. Terus Akbar so nengok kan, loh kok jadi love you gitu. Kayak gitu. Oke. Mungkin ada sih. Enggak, ini lucu nih. Ini beneran lucu. Maksudku kalau soal yang baru banget terjadi ini ya lucu karena emang kita sebelum bangun kita ngobrol kan. Iya. Lagi puasa kan. Terus bercanda lah intinya. Oke. Orang bercanda. Oh, gua nanti jangan kiss kali, jorok kayaknya. Ini lagi puasa kayaknya kalau kiss. Iya. Ya udah. Ganti apa nih? Gue juga nggak tahu tuh. Dan niat gue tadi nggak pengen love gitu kan, gue jadi love you. Tiba-tiba jadi love you. Iya. Ya intinya pernah lah. Yes. Yes. Oke, next. Gue takut yes mulu nih gue. Next question. Pernah mules gak pas lagi mau manggung? Gue no. Kenapa yes? Kalau gue no. Kemarin pas banget kejadian beneran kemarin. Gue kayak Tuh Akbar tuh anjing nih anak pakai mules lagi bangsat. nggak tapi nggak pas manggung ya. Jadi sebelum manggung hamin 5 menit kali ya. Hamin kalau hamin mah hari gitu. Iya. Ya waktu kurang 5 menit, tiba gue mulus tuh. Gue mulus bar. Gue toilet dulu kali ya. Gue lagi baikin respon Akbar apa? Sama kemarin jadi KFS kemarin kita manggung di Ramadan Fair ya. Oh Di iya. lapangan Banteng. Nah jadi tuh jadwal KFS jam 8 10 gitu kan. Oh ya bar, abis buka gitu kan. Kita balik ke tempat nunggu lah ya gitu kan. Nah terus kurang 5 menit gue kebet pipis gitu. Kebet pipis tuh gue. Tapi jauh jaraknya. Itu lapangan Banteng tuh dekat Masjid Istiqlal ya. Kan kebelet pup ya, bukan pipis. Enggak, ini yang pipis yang di Ramadan Fair sama-sama kebelet ke toilet juga. Pertanyaannya kebelet pup. Oh. Kebelet pipis. Gue inget sama-sama kebelet. Iya. Gak Inti gue apa-apa. lah, gue Gak kayak apa-apa. kebelet pipis waktu itu. Nah terus pas di Ramadan Fair, terus kayak MC udah manggilin gitu kan, Kevis, udah siap Kevis, Aduh, parah lagi. manggung ke depan gitu kan, main. Waduh gue masih di toilet lagi tuh, Kevis gitu tuh jarak dari toilet ke Lumayan. panggung tuh lumayan. Ada 2 kilo? Enggak dong. Oh enggak, kirain Anjir, 2 kilo. jogging 2 kilo. 500 meter lagi. Cuma lumayan jalan. Lumayan jauh tuh. Akhirnya kayak MC-nya manggil-manggilin gitu kan. Terus kayak aduh gue lagi pipis lagi gitu. Iya. Ya intinya sering lah terjadi kayak hamin berapa manggung gitu kan. Hamin lagi. Berapa menit sebelum manggung gitu. Gue kayak entah kebelet pup, entah kebelet pipis gitu. Sering banget tuh. Alhamdulillahnya bukan pas lagi on stage. Iya. Kalau lagi on stage agak ribet sih baru. Lagi rekaman pernah tapi Anjing, kenapa sih ini momennya harus pas lagi gue pengen persiapan gitu. Iya. Next question kali. Panggilan alam gimana dong? Iya sih. Tadi gue mau bahas next question Iya. kali. Oke, next. Pernah kesel nggak sama komentar negatif orang? Komentar negatif orang. Kesel itu kayak, No. oh nggak. Mungkin karena tadi ya, lu berdua cuek aja gitu. Iya. Karena kita nggak bisa ngontrol kayak apa yang orang lain pikirin. Iya, betul. Kayak gue males ngeluarin energi lebih di diri gue buat mikirin omongan orang lain sih. Tapi ada nggak sih yang ya itu komentar negatif lah? Tapi somehow komentar negatif Iya. jadi reminder buat Iya. kita. Soal kalau gue pribadi ya aja pun juga sama sih. Kayak misalkan let's say ada yang komentar kayak perform jelek, oh berarti emang apa yang kurang gitu Iya. maksud gue. Lebih bikin introspeksi diri sih. Dan bukan jadi kesel gitu. Kalau kesel ya enggak juga. Oh lu nggak kayak emang gitu? Ya enggak. Oh enggak. Kirain emang Enggak gitu. dong. Arogan banget. Malah ngeselin sih. Terpatik lah. Eh. Jadi kayak buat evaluasi. Iya, betul. Tapi ada momen itu kejadian itu misalkan di mana yang lu inget yang berkesan tuh anjir komennya kayak gini gitu. Enggak sih, kalau gue lebih kayak lucu aja gitu maksudnya. Oh ya udah ya, toh abis itu nggak sekedar gue ketawa, abis itu gue pikirin juga gitu. Kayak ini emang beneran nggak gitu, maksudnya kayak gue telah lagi gitu. Oke, emang iya. Gitu. Akhirnya gue benahin versi diri gue. Gitu. Jujur sih, gue pernah kejadiannya gue main basket Mhm. dan
momennya adalah itu pas lagi di record. Oke. Momennya pas lagi di record, gue lagi main basket kan. Orang itu nyikat ulu hati gue. Waduh. Ulu hati gue disikat kan, cuma dia nggak kelihatan di kamera. Tapi giliran gue nyikat dia kelihatan di kamera. Hujatan banyak banget cuy. Gue sempet kayak ya sedikit apa ya? Ya keganggu lah. Secara psikologi gue ngeliat baca komen-komenan itu kayak anjing sih. Gitu. Cuma mereka kan nggak tahu fakta yang terjadi kayak gimana kan, kayak gitu. Cuma tetap aja gue gimana ya? Gue nggak bisa ngebalesin mereka berdua, mereka semua gitu. Jari gue cuma 2 gitu, jempol nih gue cuma 2 kayak gitu. Akhirnya ya udah, gue sempat off Instagram tuh, gara-gara itu doang, anjing emang. Jadi gara-gara itu sih. Ngomongin ya. Lu gengsi banget. Jadi gara-gara itu sih lu apa sih? Mental health gue keganggu cuy. Deaktif IG. Oke, next question. Pernah nggak latihan nyanyi depan kaca kamar mandi kek, kaca kamar kek? Yes. Lu gak pernah. Boom. Yes. Lu kalau latihan di mana? Kalau latihan di mana? Ya itu. Di kamar gue. Iya kayak nyanyi-nyanyi yang ya kayak Akbar pernah nih di kaca gitu, kamar mandi lah, di kamar kamar tidur lah. Terus lu kalau misalkan kayak lagi iseng-iseng nyanyi gitu, ngerefleksiin diri lu, nggak pernah depan cermin? Enggak. Iya sabar nggak sih? Mungkin kalau misalnya gue pribadi kenapa enggak? Apa ya? Kayak gue nggak mau nge-expressin ketika kayak apa ya? Kadang gue ngeliat mata gue, kalau gue pribadi gitu gue. Kayak ketika gue ngeliat cermin. Anjing ganteng juga gua. Enggak. Itu amin sih kalau misalnya iya gitu. Tapi enggak sih, kenyataannya enggak. Gue kayak ngerasa kayak ke judgement gitu, gue pribadi gitu, kayak dengan tatapan mata gue kayak ke judgement gitu. Jadi kayak gue pribadi kalau latihan beneran latihan enggak. Tapi kalau misalnya kayak buat perform gue malah lebih sering ke dia. Kalau misalnya lagi latihan gitu, humming gitu, kayak kadang depan dia dulu sih. Tapi kalau sekarang jarang humming sih gue. Kan dulu gitu latihan. Kalau lu sering tuh ya depan cermin? Enggak sering sih. Oh, enggak sering. Enggak. Jadi kesannya kayak sering. Tapi itu sebenarnya itu hal yang bagus. Sebenarnya itu hal yang bagus. Iya sebenarnya, iya kemakan juga sih maksud gue. Gue pernah ngeliat dari YouTube gitu sebenarnya kan. Oke. Sama sebenarnya kepo sih gue sih. Hah? Penasaran gitu maksud gue kalau lagi asik sendiri kayak gimana sih bentukan gue gitu. Terus lu sambil joget-joget gitu? Oh enggak loh, kan boy band dong. Gitu dong anjrit. Iya. Gue enggak Come on, I love you. Next question kali. Sikat Mi. Oke. Pernah saling berantem nggak? Atau kesel-keselan? Kalian berdua. Iyalah. Pasti. Soal apa tuh? Cewek? Enggak pernah. Oh, Gue kalau enggak, personal sama dia sih enggak pernah. Berantem itu biasanya bukan berantem ya, mungkin pergesekan aja sih. Iya. Karena memang waduh, paling sering di apa ya kita ya? Kalau di musiknya ya? Lebih ke beda visi bukan? Beda visi enggak? Iya, selalu sama kalau visi so far. Oh, lebih ke ini biasanya. Di saat solusinya belum ketemu. Oh, misalkan kalau misalkan kayak ya jadi gimana nih? Ya gimana? Gitu loh. Pas lagi sama-sama panas Stuck, buat ya. nyari solusi. Iya. Jadi bukan lebih ke gue berantem sama dianya gitu. Lebih ke solusinya. Deg-degnya sama dia kayak misalkan aduh nih Aji. Solusinya dari Aji apa ya? Gitu loh. Lebih ke di sana bukan kayak gue benci anjir nih orang enggak. Berarti lu nggak sama sekali nggak ada yang dominan ya? Maksudnya kayak ya udah kita berdua jalanin ini ya, tuangin idenya bareng-bareng gitu. Mungkin kalau kalimatnya kalau sebel ada mungkin misalnya kayak gue kadang misalnya kayak kelakuan Akbar atau sebaliknya gitu kan kadang sebel gue sih kadang gitu. Ada masih ada. Itu kalau sebelum gimana tuh? Gila Akbar ya, tapi ya udah lama juga kenal jadi ya udah. Ya sebaliknya bisa sama ya. Iya, udah tahu kelakuan. Iya, lu udah tahu lah kelakuan lu mau gimana juga ya udah deh temen lu gitu udah tahu juga ya udah. Tapi tenang sih kalau dikasih vibe. Apa? Vibe. Anjir. Tawa lu ya. Bisa nih. Iya lagi. Oke, pernah nggak kalian suka sama
satu musisi cewek yang sama. Suka apa nih? Ini apa nih? Konteksnya apa nih? Kalau perasaan atau Suka aja. Iya, gitu. perasaan suka. Baik, dia bisa jadi Iya. perasaan. Kalau perasaan nggak? Perasaan Ketemu sama musisi cewek nih. Musisi cewek juga kayaknya beda juga yang lu suka musik cewek. Lu siapa coba? Sebutin satu coba. Coba sebutin Iya, coba satu. yang lu suka. Yang lu doyan. Iya, doyan makan. Oh iya. Nah, Siapa ya? Kenashi. di pala lu deh. Oh, ini misalnya Olivia Rodrigo deh, misalkan. Suka gue sama karyanya gitu misalkan. Bukan nama orangnya. Ya, ini cakep, tapi lebih ke karyanya, dominan karyanya. Oke. Nah, kalau gue Celine Dion misalnya gitu. Di pala gue misalnya sekarang Celine Dion misalnya. Bisa aja. Spill kali. Ngeri aman ya. Ini beda lah kalau misalnya si penyanyi cewek. Oke. Next. Terakhir ya. Boleh. Last question. Pernah nggak pas mau nyanyi kalian berdua nih suaranya tuh malah nggak keluar? Mungkin kendala teknis atau dari penyelenggara. Kalau nggak keluar semua sih bisa Semua tuh. so far betin no. Oh. Nggak pernah. Nggak pernah. Oke. Nggak tahu ke depannya, mudah-mudahan sih jangan. Jangan ya. lah, Sampai lu jadi- jangan. So far sih belum. sampai juga. Oke, cukup games. Oke, game sectionnya selesai. Thank you. Gila ngerokok Oke. mulu, soalnya. Mungkin kita langsung closing statement aja kali ya. Ya. Oke. Thank you buat teman-teman di sana yang udah nonton Hostif dan nyaksiin Kevis buat tampil di sini. Mungkin Kevis mau nyampein sesuatu buat teman-teman di luar sana yang lagi nonton. Fans Catfish. Iya. Kevis punya ini gak sih? Nama Kayak Yonglex gitu, like sugar gitu. Kevis ada nggak? Cap sugar mungkin? Belum ada. Belum ya. Belum ada sih. Mungkin ada banyak orang ntar jadi langsung fans Catfish. Kalau misalnya emang ntar ada yang ngefans gitu kan, kali ada yang ngefans ya terserah dia lah bikinnya apaan. Gue boleh usul nggak sih? Apa tuh? Kalau Kevis kayak misalkan sebutannya buat fans-fansnya Captain Morgan gitu. Aduh. Enggak, ini arahnya lain. Gua langsung Gua paham nih, arahnya kemana ini nih. ngelus dempul nih gua langsung gitu. Oke. Silakan Kevis. Kalau misal dari gue semoga buat kalian yang nonton podcast ini kali ya bisa dapat obrolan yang tadi kita ceritain ya bareng. Ya, semoga bisa dapat apa ya? Kalau misalnya kalian ngedengar lagu Kevis, gue harap kalian bisa menikmati itu gitu. Dan kalau misalnya kalian lagi ada masalah mungkin ya, lagi ada masalah dengan hidupnya gitu kan. Gua kaget anjir. Pas masalah soalnya ini kaget. Iya kalau misalnya Ini lagi masalah. kalau misalnya lagi ada masalah gitu, masalah hidup, gue harap kayak dengan lagu Kevis bisa relief ya, bisa lega gitu maksudnya. Kalian nggak sendiri. Iya, Gitu aja. intinya itu. Kalian nggak sendiri. Banyak kok yang ngerasain di luar sana. Ya jangan pernah ngerasa sendiri. Kalau misalnya kalian lagi kenapa-napa gitu kan, lagi happy, Kevis punya lagu buat happy gitu kan. Kalau lagi promosi gitu ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kevis gitu. Promoin. Kalau misalnya lagi happy, ada kok lagi disiapin gitu. Kalau lagi sedih ada lagunya gitu. Lagi jatuh cinta. Iya, lagi jatuh cinta ada gitu. Dari jatuh cinta, flat, sampai sedih, terus senang lagi ada sealbum. Ya gue harap ya bisa didengerin, bisa dinikmatin mungkin sama kalian yang nonton. Kita bisa jadi wahana buat kalian seperti yang tadi gue bilang sama Akbar. Itu aja sih. Oke. Kalau dari Akbar, Aduh, apa? Sama. jangan sama dong, beda dong. Aduh. Aduh. Gue ngerokok kali ya. Bisa. Gue bingung nih, ntar. Ini kurang lebih sama sih. Kalau jadi yang Sebenarnya, sedih, gitu. kurang lebih sama. Jangan lupa kalau lagi ada yang sedih, lagi ada yang happy, hubungin Kevis aja. Enggak dong. Dengerin lagu Kayak Catfish. Nggak dengerin lagunya Kevis. Oke. Terus agenda yang terdekat silakan. Kalau lo mau promoin, sampein ke penonton
biar dia bisa dengerin dan saksiin langsung. Agenda terdekat tadi yang tadi gue bilang ya Ber, tanggal 29 di Ojo Chaos terdekat kita showcase itu. Dan mungkin kalau misalnya buat next panggung ya udah kontak udah, tapi fix belum. Kalau misalnya kalian kepo mungkin pengen nonton live Catfish bisa di follow di Instagram Catfish kali ya. Kalau misalnya kalian butuh updatean bisa dicek di Instagram Catfish di catfish.music ya. Terus kalau misalnya kalian tadi kepo kali ya Z gitu. Kalau misalnya kalian pengen denger karya-karya Catfish bisa dicek di apa sih? Spotify ya, Spotify di DSP DSP kalian gitu. lah. Di TikTok, TikTok bukan DSP ya. Semua platform musik Iya, atau semua platform musik kayak Joox. Apple Music, Joox, terus YouTube Music, terus Spotify itu ada di Catfish gitu. Kalau misalnya di media sosial tadi kayak TikTok dan segala macamnya di catfish.music. Oke, jangan lupa follow Instagramnya Catfish buat ikutin terus dan pantau kegiatan dan update terbaru dari Catfish di Instagramnya catfish.music. Terus kalau misalkan kalian mau kepoin personilnya bisa ke Instagramnya mereka. Instagram lu apa? Cek di Catfish aja kan. Oh, cek di Catfish aja ya. Cek di Catfish langsung Ada di aja. bio ya? Iya, ada. Itu nggak di ada- bio nggak ada sih. Oh, di bio nggak ada. Kalau misalnya emang pengen kepo kan pasti kan orang pasti jadi tiba-tiba jadi FBI gitu kan. Langsung nih lihat dari Suggestion Paham banget. lihat dari Instagram apa. Paham banget ya. Iya. Jangan lupa saksiin agenda terdekatnya Catfish itu tanggal 29 Maret 2024 di Ojo Chaos, Iya, Ojo Chaos. daerah Lebak Bulus. Jam berapa? Start jam 7 gitu. Jam Jam 7. 7. Jam 7. Start jam 7. Ada apa namanya? Tiket masuknya Free entry. Free entry. Free. free, Kita seru-seruan gratis. bareng ya. Tinggal dateng dengerin musik. Paling ya beli makan minum. Iya, betul. Jajan lah jajan. Jajan lah ya. Jajan di Ojo Chaos. Jajan di Ojo Chaos. Oke. Kalau ngejajanin semua yang datang, waduh, gue bingung juga sih. Itu campaign yang bagus sih. Iya, tapi susah sih. Belum dapat suntikan nih. Oke. Mungkin fight. Wow. Gila gue. Kalau langsung gini gue. Gak kalau misalnya penontonnya gue kasih vibe berapa vibe ya gue kasih? Iya, makanya. Ini nggak di endorse ya. Jangan. Oke. Ya, tanggalnya seru-seruan bareng lah ya. Oke. Doa gue buat Catfish semoga lancar Amin. untuk karyanya, musiknya sampai nanti bisa menjadi pemusik-pemusik yang memang udah besar ya ke depannya. Amin. Kalau dari lu, Mi? Kalau dari gua mungkin lebih ke semoga siap meledakkan skena permusikan Indonesia. Tapi keren loh. Nah, ini buat gue lupa nih, misalnya kayak mungkin teman di luar sana gitu kan pengen mungkin kali ya pengen bikin karya gitu. Kayak gue harap ya go for it. Jangan Bisa gitu takut. ya. Jangan takut ya. Betul. Iya, cueknya udah bikin karya lo dan semoga bisa dinikmatin sama orang lain dan bisa jadi hal baik buat orang lain. Kalau bingung bisa dikontak aja. Waduh, Waduh. enggak sih, jangan sih. Taruh darah sama-sama bingung. Jangan. Iya, gue bingung, dia juga bingung gitu ya. Oke, kalau gitu Oke. thank you Catfish udah datang di Hostif.